PPATK Pekanan. Bersama saya, Tri Andrianto. Jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kali ini kita ada edisi spesial bersama dengan Bapak Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, bersama saya Bang Fiu. Kita akan ngobrol banyak dengan beliau nih, dengan Bapak Febrian Alfianto Rudiart atau biasa akrab dipanggil dengan Pak Febri ya Pak ya? Ya, selamat pagi Bang Fiu. Ya, selamat pagi Pak Febri. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat, sukses selalu juga ya Pak ya. Yes. Jadi, ini memang hal yang spesial mengingat ini seperti rangkaian roadshow kita, podcast Jumatan ini kita melibatkan banyak sekali tamu-tamu penting dari para anggota Komite Anti Pencucian Uang atau sering kita sebut Komite TPPU. Kali ini edisinya dengan Bapak Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri. Sebelum dimulai, tentu kita harus kenalan singkat dengan beliau nih. Kebetulan saya pegang CV beliau, kalau dibaca mungkin edisi kita khusus membahas CV beliau saja. Tapi saya akan persingkat bahwa saat ini Pak Febri menjabat sebagai Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri sejak September 2017 ya Pak ya. Berarti beliau ini sudah mulai memasuki tahun keempatnya, sudah sangat expert di bidangnya. Sebelumnya beliau adalah Deputy Chief of Mission dari Kedutaan Indonesia di Vienna ya Pak, Austria. Dan sebelumnya juga beliau pernah menjabat sebagai Direktur untuk hubungan Timur Tengah ya Pak ya, di Kementerian Luar Negeri. Jadi kita bisa bicara soal Timur Tengah, bicara soal hubungan antar negara secara luas dengan Pak Febri ini. Oke, tanpa berpanjang kata, tentu kita harus bicara yang paling umum dulu nih. Sedang sibuk apa aja sih Pak sekarang Dirjen Multilateral nih Pak? Banyak Mas. Banyak Bang Fiu, karena kita ini kan tanggung jawab seluruh masalah yang terkait dengan diplomasi Indonesia, khususnya diplomasi multilateral di berbagai forum multilateral, forum global, plus isunya itu kan kalau multilateral isunya kayak dari bayi, dari lahir sampai orang meninggal. Ada semua isunya, mau bicara hak anak, sampai kemudian masalah money laundering, kemudian juga hak-hak orang lansia, ada semua di kita. Jadi cukup luas, Mas. Apalagi kita persiapan untuk menjadi ketua G20 tahun depan. Sebetulnya efektifnya 1 Desember 2021 ini kita akan menjadi ketua G20. Nah, ini juga salah satu gawe kita yang memerlukan konsentrasi sangat tinggi dan banyak sekali meetingnya nanti tahun depan. Baik Pak, jadi kalau dilihat sekilas luar biasa Pak ya, dari mulai ya urusan bayi sampai meninggal sampai hubungan antar negara tuh dikelola oleh tim yang Bapak bawahi gitu. Jadi ini kesempatan langka juga kami bisa menghadirkan tamu spesial dalam hal ini yaitu Pak Dirjen Multilateral. Pak, ini saya tadi kesenggol sedikit soal G20 nih Pak. Ini kan keren banget ya Pak ya. Satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk G20 kan hanya kita nih Pak ya, Indonesia. Betul. Nah ini ada kaitannya juga dengan upaya PPATK kan Pak, bersama semua pemangku kepentingan. Ini kita mau membawa Indonesia bergabung menjadi anggota FATF Pak, Organisasi Internasional Anti Money Laundering. Kita kebetulan satu-satunya anggota G20 yang belum join ini Pak. Ini secara level urgensi dari sudut pandang Bapak seperti apa kalau memandang ini Pak untuk kita gabung ke FATF? Bang Fiu, saya rasa penting sekali ya. Anda betul mengatakan bahwa kita satu-satunya negara G20 yang belum jadi anggota FATF. Dan tentunya dengan demikian keanggotaan kita di FATF ini memiliki nilai yang penting dan strategis ya. Karena kalau kita lihat FATF sendiri ya, misalnya kita kan kalau bicara apa sih binatangnya FATF ini, kenapa sih sangat penting gitu ya. Jadi FATF ini kan sebetulnya adalah organisasi antar pemerintah, isinya tuh 37 negara anggota dan 2 yurisdiksi. Dan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penetapan agenda, kebijakan, dan international norm setting, khususnya di bidang 3 hal. Pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi. Nah, kemudian rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF ini juga memiliki jangkauan implementasi yang global, Bang Fiu. Karena yaitu anggota-anggota FATF ini adalah anggota-anggota yang di G20 ada di sana, yang tentunya memiliki kondisi ekonomi, iklim investasi, dan kerjasama internasional yang sangat tinggi gitu. Sehingga bagaimanapun ini akan merupakan norm setting sendiri. Dan kita pernah merasakan sendiri nih pengalaman kita pada tahun 2012-2015
ketika kita tercantum dalam public statement atau blacklistnya Fatah, mungkin masih ingat ya, di mana dampaknya langsung yang bisa kita lihat tuh adanya penurunan peringkat keamanan transaksi perbankan yang akhirnya juga pada gilirannya akan menghambat iklim investasi. Oleh karena itu kedudukan kita nanti sebagai anggota penuh Fatah, insya Allah apabila kita berhasil adalah akan memiliki nilai strategis bagi kita sebagai suatu negara yang besar dan berdaulat. Artinya kita akan ikut serta dalam pembentukan kebijakan norma internasional yang tentunya kita pastikan harus sejalan dengan kepentingan nasional kita. Termasuk juga ke dalam, ini bisa membuat kita memiliki suatu masukan untuk perbaikan metode kerja dan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan adil di dalam baik Fatah maupun dalam negeri. Selanjutnya juga saya rasa keanggotaan kita ini kita perlukan agar kita dapat mengawal pembahasan di Fatah agar sejalan dan bersifat komplementer dengan pembahasan di forum-forum multilateral lainnya khususnya di PBB. Karena banyak forum-forum lain juga, Bang Tiu, yang membahas isu ini, dan tentunya forum-forum di bawah PBB ini, apalagi kalau diputuskan di Dewan Keamanan, memiliki dimensi legally binding ya. Sementara kalau kita lihat Fatah ini kan memang pada saat dibentuk itu not supposed to be membuat suatu keputusan yang legally binding, tapi lebih kepada penyamaan norma dan standar. Selain itu juga kita dapat membantu meningkatkan pembentukan sistem keuangan Indonesia yang lebih transparan dan resilient dari kejahatan keuangan dan pendanaan terorisme. Dan tentunya nanti bagi kita juga akan bermanfaat nih dalam konteks keketuaan kita di G20 sehingga dapat memperkokoh dan memperkuat lagi kontribusi kita dalam pembahasan berbagai isu di forum G20. Artinya kita memiliki udah on the same page ya, baik dalam sisi peraturan maupun sisi implementasi dari peraturan itu dengan negara-negara G20 lainnya. Kira-kira demikian kalau bisa selintas saja saya sampaikan. Kalau boleh jujur Pak, dari semua penjelasan urgensi kita gabung Fatah, itu penjelasan Pak Febri ini yang paling komprehensif Pak. Beliau Bapak bicara soal kepentingan kita bahwa sebagai kita anggota G20, ada kepentingan kita sebagai menarik investasi supaya kita jadi ekonominya lebih berintegritas dan kita jadi dapat menentukan international norm terkait pencucian uang, banyak sekali nih Pak. Betul. Kalau secara spesifik sebetulnya peran Kemlu sendiri, terutama di tempat Bapak nih, bagaimana nih Pak? Ngapain sih kerja utama dari Kemlu dalam dukungan kita masuk ke Fatah nanti? Jadi gini, terima kasih. Memang kalau di Kemlu kita masukkan kegiatan Fatah ini sebagai salah satu kegiatan dalam hal keuangan internasional, governing international finance dalam kerangka global dan multilateral. Kalau kita bicara mengenai masuk ke dalam Fatah, memang tentunya yang paling utama adalah technical, artinya kita memiliki secara teknis peraturan-peraturan kita sama normsnya, sama parameternya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan atau rekomendasi dalam Fatah. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menjadi anggota Fatah kan harus ada peer review-nya, dan kemudian ada pelaku yang melakukan melakukan review pada kita dan negara lain yang at some point kita melihat ada tidak semata-mata teknis, tapi juga ada isu politisnya gitu loh. Nah inilah yang kemudian Kemlu bisa berkontribusi sehingga memastikan bahwa niat baik kita, kemampuan kita untuk memastikan peraturan-peraturan kita inline dengan Fatah itu tidak hanya dari sisi teknis bahwa betul memang sama, tapi juga ada sisi politisnya, jadi menunjukkan bahwa track record kita misalnya. Ini loh, kita track record kita, bagaimana kita memiliki undang-undang juga di dalam negeri yang untuk money laundering, pendanaan terorisme, dan juga non-proliferasi yang memang bisa kita lakukan. Dan meyakinkan orang ini kan tidak sekedar hanya meyakinkan secara substansi ya Mas, Bang Fiu, tapi juga meyakinkan secara politis. Kredibilitas, kredensial kita selama ini kan politis, pertimbangan politis. Nah ini yang sebetulnya ranah Kemlu yang bisa dilakukan kita melalui diplomasi kita, tentunya melalui perwakilan-perwakilan kita, KBR kita di negara-negara anggota Fatah untuk bisa juga mendorong, menyampaikan hal-hal ini sehingga pada saat mereka mengambil keputusan untuk menerima aplikasi Indonesia, mereka memiliki informasi yang cukup komprehensif mengenai Indonesia, baik dari sisi
teknisnya ya, itu peraturan ada, tapi juga yang lebih penting dari sisi politisnya. Niat politik, intensi politik, komitmen politik ini yang juga diperlukan oleh mereka untuk bisa menetapkan apakah aplikasi diterima atau tidak. Nah, di ranah inilah saya rasa Kemlu berperan gitu ya untuk bisa menjadi salah satu narasumber untuk bisa anggota-anggota FATF lain bisa mempertimbangkan aplikasi Indonesia secara positif. Oke, baik Pak. Ini kalau terkait dengan tugas Bapak dan peran Bapak yang sangat strategis nih Pak dalam percaturan hubungan internasional kita, kalau boleh tanya sedikit, bocoran diplomasi apa sih Pak yang sudah digalang dalam rangka upaya ke FATF ini? Misalnya kita sudah ya dengan negara A atau B mungkin Pak, kalau boleh disampaikan. Ya, memang banyak sih ya. Saya ingat saya terlibat FATF ini sejak tahun 2010 kalau nggak salah, waktu kita masih di dalam blacklist. Ini contoh pengalaman aja. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain itu sangat penting pada saat negara lain itu memutuskan untuk apakah kita pada saat itu mengeluarkan dari blacklist. Tapi sekarang pada saat menerima aplikasi. Dan saya rasa banyak hal yang sudah kita lakukan dan kita kita manfaatkan. Salah satunya adalah dengan kita menjadi anggota G20 terus terang. Dengan menjadi anggota G20 sejak dulu kita sudah terlibat dalam pembahasan khususnya dalam track misalnya. Track di G20 kan ada finance track, ada Sherpa track. Di finance track yang lebih teknis itu bisa merupakan kita bisa menyampaikan kepada counterpart kita di G20 bahwa ini loh peraturan-peraturan Indonesia itu sebetulnya sudah tidak beda jauh gap-nya. Hanya kita tinggal menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin masih dianggap kurang, memperkuat sini dan itu. Keanggotaan G20 betul-betul menjadi aset utama bagi kita untuk bisa masuk ke FATF, tapi juga komitmen-komitmen kita di berbagai isu lain. Kalau kita lihat kan ada 3 ya, tadi ya, pilarnya ya, money laundering, pendanaan terorisme, dan pendanaan non-proliferasi. Dan kalau kita lihat terorisme misalnya, kita sangat diakui bahwa kita committed, sangat tinggi komitmen kita untuk memberantas isu terorisme. Bahkan undang-undang kita sekarang sangat kuat. Bahkan bukan hanya pelakunya saja, tapi bisa menjerat juga pendanaannya, yang melakukan pendanaan dan hal-hal yang lain. Nah, ini juga forum-forum kita di dunia internasional pada saat kita aktif, kita menjadi working group, saya ketua working group misalnya di dalam isu terorisme, ini juga bisa menunjukkan kepada anggota-anggota FATF lain bahwa memang komitmen kita ada di sana, bukan cuma komitmen, peraturan kita ada. Pendanaan proliferasi misalnya, ya kita juga menjadi, katakanlah di DK kemarin menjadi ketua dari komite 1540. 1540 itu bicara mengenai proliferasi senjata nuklir. Dan ini salah satu pendanaan proliferasi ini, salah satu menjadi bahasan di dalam FATF. Jadi track record kita untuk selalu aktif di dalam pembahasan, katakanlah apalagi sebagai ketua Komite 1540 di DKPBB, ini merupakan aset kita juga untuk bisa kita meyakinkan negara-negara FATF, betul loh Indonesia ini nggak cuma komitmen, secara substansi peraturan kita juga mendukung, tapi secara politis lebih lagi kita terlibat aktif dalam berbagai pembahasan isu ini di forum-forum internasional. Jadi ini tidak lepas, Bang Fiu, dari aktivitas kita di berbagai forum multilateral lain yang intinya adalah satu, mengerucut. Kita membuat menciptakan kredibilitas baru, menciptakan kredensial kita sebagai negara yang komitmennya tinggi terhadap isu-isu yang dibahas di FATF, sehingga semua ini juga akan menjadi pemikiran, menjadi informasi bagi negara-negara anggota lain. Jadi memang nggak bisa jalan sendiri sih sebetulnya. Ini harus dikaitkan dengan kegiatan di multilateral lain, dan memang kita harus lakukan secara bersama-sama. Kalau namanya PBB itu istilahnya whole of government approach gitu loh. Jadi nggak cuma di Kemlu, tapi PPATK juga ada kontribusinya, teman-teman di BI juga ada kontribusinya, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Kemudian bisa bermuara kepada satu persetujuan atas aplikasi kita.
Oke, baik Pak. Tadi sempat tersebut soal terorisme, pendanaan terorisme dan sebagainya. Karena memang FATF tidak hanya berkutat pada anti money laundering, tapi juga terhadap pendanaan terorismenya nih Pak. Kebetulan kan beberapa waktu lalu sempat ada beberapa insiden teror gitu Pak ya, walaupun tidak masif tapi masih ditemui. Sebenarnya kalau dari sudut pandang Bapak nih, dunia internasional memandang kita saat ini aman atau bagaimana nih Pak? Biar mungkin Sobat PPATK bisa dengar langsung dari Pak Dirjen. Tapi baik, terima kasih. Ini pertanyaan baik nih Bang View ya. Dan pertanyaan baik dan susah juga. Karena sekarang ini tidak ada negara yang betul-betul 100% aman dari ancaman terorisme. Itu yang pertama. Tapi yang bisa kita lihat parameternya adalah parameter dalam arti melihat apakah suatu pemerintah itu serius, komitmennya tinggi untuk memberantas terorisme adalah dilihat dari satu, produk-produk hukum yang dia punya dalam negeri, ya kan? Jadi kita memiliki undang-undang terorisme yang sudah sangat progresif ya. Artinya kalau dulu undang-undang terorisme yang sebelum direvisi, sekarang udah yang baru kan, itu sudah bisa menjangkau bukan hanya pelaku terorismenya, tapi juga pelatihan-pelatihan paramiliter yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu itu sudah bisa dipidana. Dan lebih hebat lagi, kita sudah memiliki undang-undang pendanaan terorisme. Jadi undang-undang pendanaan terorisme kita ini betul-betul suatu aset bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa penanganan terorisme dalam negeri kita secara law, secara legal, on the legal basis itu sudah komprehensif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memiliki pendekatan yang menurut dunia internasional sangat balance ya. Selama ini kan kalau kita melihat banyak negara-negara melakukan penanganan terorisme itu hanya berdasarkan bukan hanya berdasarkan ya, melihat bukan sebagai law enforcement gitu ya, penegakan hukum, tapi lebih kepada special case yang bisa dilakukan addressing-nya dengan berbagai cara, sometimes berada di luar pro justisia gitu. Jadi bisa katakan contoh satu negara aja bisa melakukan memenjara pelaku-pelaku terorisme di luar wilayahnya dia. Kemudian berarti hukum di dia nggak berlaku dengan dikeluarkan. Tapi kan extrajudicial gitu. Tapi di kita nggak. Penanganan terorisme kita adalah penegakan hukum. Jadi semuanya serba terukur. Dan yang utama adalah dengan serba terukur itu adalah memastikan bahwa itu dilakukan dalam kerangka penegakan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bahwa manusia itu sebelum dilakukan bersalah adalah dia harus diberi kesempatan untuk membela diri dan juga ada masa tahanan tertentu, masa hukuman tertentu. Nah, ini yang membuat kita menjadi katakanlah salah satu champion dari penanganan masalah terorisme secara komprehensif. Kemudian kita juga berbicara juga mengenai dalam bentuk legislasi ya. Kita berbicara mengenai victim, kita berbicara mengenai bagaimana orang-orang yang sudah terpapar terorisme setelah dihukum ini harus dikembalikan ke masyarakat. Ini yang kemudian kita kenal sebagai balancing approach dengan menggunakan hard power dan soft power. Dan ini masalah terorisme. Tapi memang harus diakui tidak ada formula yang jitu, silver bullet lah kata orang, untuk menangani masalah terorisme. Tapi akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu negara. Dan saya rasa kita termasuk negara yang boleh berbangga bahwa kita memiliki pendekatan penanganan terorisme secara manusiawi, menegakkan hukum, dan juga menghormati hak-hak asasi manusia. Sehingga hasilnya, karena kalau terorisme kita bicara bukan melawan ini ya, kita bicara mengenai state of mind. Kita akan selamat atau tidak hilangnya ancaman teror naik atau turun itu akan tergantung dari state of mind dari para pelaku terorisme. Karena hukuman buat mereka, ya hukuman bisa dijalani. Dan dalam penegakan hukum, at the end hukuman kan ada titiknya gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana mengubah perilaku para pelaku teror ini bisa kembali kepada hidup masyarakat secara normal, baik dia dan keluarganya maupun korban dan keluarga korban. Oke Pak, ini luar biasa banget penjelasannya Sobat PPATK. Ini penjelasan tentang terorisme dan penanggulangannya oleh Pak Febri ini mungkin setara dengan kuliah 3 SKS kalau kita bisa elaborasi lebih lanjut. Ini Pak masih kaitan dengan terorisme nih Pak Febri. Jadi kan dalam mutual evaluation review yang sedang kita jalani, salah satu poin penilaiannya adalah ya tentang ini nih Pak, tentang sharing information atas
ya domestic list ya yang kita punya terkait daftar nama terduga teroris berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan PBB 1373. Ini kaitannya, ini mungkin teknis sih Pak, tapi ya nggak masalah biar Sobat PPATK juga terinfo ya. Soal sharing informasi para terduga teroris, para organisasi teroris ini berisiko nggak sih Pak sebetulnya dengan sharing informasi seperti ini?